Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang suka zikir. Nah, bagaimana kalau zikir kita itu hanya menyebut kata Allah Allah saja, tanpa ditambahkan dengan kalimat yang lain. Artinya kita tidak mengatakan subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, dan lain sebagainya. Kita hanya menyebut dalam hati kita Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, apakah zikir yang model begitu dapat pahala enggak? Diterima enggak? Atau dianggap sebagai zikir atau tidak? Coba kita simak dulu salah satu video Ustadz Salafi yang mengatakan bahwa itu tidak termasuk zikir. Ini dia videonya, kita dengarkan sebentar ya. Awas, kalimat Allah bukan zikir. Nah, tuh. Kalimat Allah bukan zikir. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Nah, Allah, Allah, Allah. Nggak dapat pahala. Dia muqayyadah, diikat baru dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allahnya kita subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah bukan zikir. Awas. Ya. Karena kaum musyrikin dan kufar juga menyebutkan kata-kata Allah. Nah, teman-teman, di video tadi Ustadz Salafi ini mengatakan bahwa kalimat Allah itu bukan zikir, sehingga kalau kita hanya baca Allah Allah saja maka tidak mendapatkan pahala. Jadi yang benar itu kalau kita berzikir itu harus muqayyadah katanya. Muqayyadah itu artinya kalimat Allahnya itu diikat dengan kalimat yang lain. Misalnya seperti subhana menjadi ditambah Allah menjadi subhanallah. Kemudian la ilaha illallah ditambah Allah menjadi la ilaha illallah. Lalu ditambah akbar misalnya menjadi Allahu akbar. Itu baru namanya zikir. Kalau Allah Allah saja, ya itu bukan zikir, dan orang yang menyebut Allah Allah tidak mendapatkan pahala. Apakah benar seperti itu? Ya, kalau ada yang mau mengikuti perkataan Ustadz ini silahkan, bebas saja ya. Kalau misalnya yakin pendapat ini yang benar, maka silahkan diikuti. Itu tidak zikir menggunakan kalimat Allah. Tetapi kalau kami yang diajarkan oleh guru-guru kami, yang dijelaskan oleh guru-guru kami, kata Allah itu juga termasuk zikir. Alasannya adalah kalau kita cuma bilang Allah, orang-orang kafir Quraisy juga bilang Allah gitu. Lah masalahnya, iktikadnya orang Quraisy bilang Allah itu berbeda dengan iktikad kita yang mengatakan Allah. Kalau kita menyebut Allah itu adalah Allah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Itulah Allah yang kita yakini. Jadi ketika kita menyebut nama Allah dengan lisan kita, maka Allah siapa yang kita maksudkan? Ya Allah yang ada dalam surah Al-Ikhlas itu. Bukan Allah seperti yang disebutkan oleh orang kafir musyrik, bukan gitu. Jadi di situ iktikad kita jauh berbeda. Sehingga nama ini meskipun penyebutannya sama, tetapi zatnya berbeda. Itu yang disebut oleh orang kafir Quraisy dulu adalah Tuhan yang batil. Sedangkan kata Allah yang kita sebut adalah Tuhan yang hak. Jadi begitu. Jadi tidak sama. Orang boleh saja orang berbeda memiliki satu nama. Misalnya ada orang namanya Tony, di tempat lain juga ada orang namanya Tony. Jangan sebut Tony, karena kalau kamu sebut Tony maka itu tidak bisa, karena ada orang lain juga namanya Tony. Kan nggak begitu. Tony yang kita sebut dalam ucapan kita adalah Tony yang kita kenal, bukan Tony yang tidak kita kenal, begitu kan? Nah, dan juga kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis, ini kan biasanya teman-teman kita yang dari Salafi selalu kembali ke Al-Quran dan Hadis, jangan ditambah-tambah gitu kan. Coba kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 191. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar.
yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, ini surah Al-Imran, di situ disebutkan wa yadhkurunallah, dan mengingat Allah atau menyebut Allah. Artinya kita mengingat Allah di dalam hati kita dan menyebutkannya dengan lisan kita. Itu namanya zikir. Nah, di situ hanya Allah. Tidak ada di sini tambahan Allah. Kata Allah itu harus muqayyadah, harus diikat. Itu kan kaidah yang dibuat-buat oleh si Ustadz Salafi ini. Kalau kita cari di dalam hadis, mau di Bukhari, mau di Muslim, kalimat Allah harus muqayyadah, harus terikat dengan yang lain, itu yang nggak ada. Perintahnya dari Nabi harus muqayyadah, yang nggak ada. Perintahnya di para sahabat juga nggak ada, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam redaksi Al-Quran, yadhkurunallah, yang menyebut nama Allah. Jadi kita mengatakan Allah saja itu termasuk zikir dan mendapatkan pahala. Nah, kemudian kita lihat juga di dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi mengingat nama Allah sebanyak-banyaknya. Artinya berzikir menyebut nama Allah itu sebanyak-banyaknya silakan. Nah, jadi kesimpulannya di sini kita ingin mengatakan bahwa apakah zikir menyebut nama Allah itu muqayyadah atau tidak muqayyadah, itu tetap bernilai ibadah dan tetap mendapatkan pahala sesuai dengan dalil-dalil. Ini yang saya bacakan dua supaya videonya tidak terlalu panjang. Masih banyak dalil dari hadis Nabi, dari para ulama juga banyak yang menjelaskan ini ya. Jadi menyebut nama Allah itu juga berpahala apabila kita niatkan dalam hati berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Hanya saja di sini saya ingin memberikan semacam pendirian gitu ya, semacam pendirian. Saya adalah orang yang mengikuti guru-guru saya yang mana berzikir dengan lafaz Allah saja itu mendapatkan pahala, berzikir dengan lafaz-lafaz yang lain yang maksur yang datang dari Nabi itu juga berpahala. Misalnya seperti subhanallah, alhamdulillah dan lain sebagainya. Ya, kalau itu jelas bernilai pahala selama kita ikhlas dalam berzikir. Nah, itu juga penting ya. Jadi berzikir itu baik, tetapi menata hati ketika berzikir itu adalah akan menjadikan zikir kita jauh lebih baik lagi. Nah, tetapi kalau ada teman-teman kita yang dari Salafi Wahabi, yang dari ya golongan Salafi lah kita katakan ya, percaya dengan Ustadz ini juga tidak masalah. Yang paling penting adalah kita tetap jaga persaudaraan Muslim. Kita Islam ini bersaudara ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ya bersaudara gitu. Jadi jangan sampai karena perbedaan kecil semacam ini menyebabkan kita saling caci maki. Jadi penjelasan Ustadz ini ya seperti itu, yang mau terima ya silakan. Ada penjelasan juga dari guru-guru kami yang mengatakan itu boleh, ya silakan juga gitu. Jangan ini dijadikan sebagai bahan untuk saling mencaci maki. Jadi enggak jadi zikir. Zikir Allah juga enggak, zikir subhanallah juga enggak. Yang ada adalah ribut, saling caci maki, saling mengklaim kebenaran. Nah, ini adalah kebiasaan yang sebenarnya kurang bagus ya. Kurang bagus. Ini membuat hubungan kita sesama orang-orang beriman kepada Allah itu menjadi kurang harmonis. Nah, jadi seperti itu tanggapan saya terhadap Ustadz tadi. Saya tidak sedang mencela beliau, tidak juga sedang menyalahkan apa yang beliau sampaikan kepada jamaahnya, tetapi karena itu disampaikan di internet dan mesti ada pengimbangnya, kan seperti itu. Artinya ada pendapat lain juga dari ulama yang mengatakan boleh juga berzikir dengan mengucapkan Allah Allah gitu.
beliau mengatakan tidak boleh, ya kita hormati. Tetapi kan beliau tetap berzikir dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu juga bagus gitu. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan dengan lafaz Allah Allah saja itu boleh dan berpahala, bernilai ibadah. Karena Allah yang kita maksudkan di situ adalah Allah yang ada dalam surah Al-Ikhlas. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.